Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya nak. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Baiklah, anak-anak soleh ustazah, kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, dan masuk ke pembelajaran 3. Baik, langsung saja kita ke materi ya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ya, Ibu Dayu itu senang bercocok tanam, dan Dayu itu ya sering membantu Ibu merawat pohon tomat. Jadi pohon tomatnya pun mulai berbuah. Jadi buah tomat muda itu warnanya hijau ya nak. Dan jika sudah masak ya, buah tomatnya itu akan menjadi warna merah. Jadi buah tomat itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya buah tomat itu mengandung vitamin C ya, yang berguna bagi tubuh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak tumbuhan. Jadi ya, kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya nak. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Jadi tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Contohnya ya, pohon kelapa ya nak, itu pohonnya ya, batangnya itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan ya, ataupun sebagai kayu ya. Kemudian buahnya bisa kita makan, airnya juga bisa kita minum. Kemudian lidinya itu bisa kita pergunakan untuk membuat sapu ya, sapu lidi. Kalau daunnya ya atau janurnya itu bisa kita buat menjadi ketupat ya nak. Jadi pohon kelapa itu semuanya ya, semua bagian itu dapat kita gunakan ya nak. Ya, selanjutnya Dayu mengunjungi pamannya ya. Pamannya itu seorang petani kelapa ya nak. Jadi Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk untuk mengangkut buah kelapa ke kota. Jadi seorang pekerja itu menghitung buah kelapa di truk pertama, yaitu ya sebanyak 425 butir. Kemudian di truk kedua itu ada 590 butir buah kelapa. Nah, bisa dibuat kita lihat dari gambar ini. Ini truk pertama ya 425, dan truk kedua 590. Jadi ini mau kita gabung ya, atau kita jumlahkan. Ini truk pertama dan ini truk kedua. Jadi bisa kita buat ke dalam bahasa matematikanya ya, ini 425 ditambah 590 sama dengan 115. Jadi jika posisi gambar truk diubah jadi seperti ini ya, kita rubah. Tadi 590-nya ini di truk ke 2, jadi ini kita ubah ke truk pertama ya nak. Jadi kemudian 425-nya itu di truk kedua. Jadi bisa kita buat ya, kita tuliskan 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Nah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya sudah diubah ya nak. Jadi 425
tambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh. Nih, Ustazah ambil contoh ya. 1, yang A-nya itu 535 ditambah 400. Kemudian yang B 400 ditambah 535. Yang C jadi 535 ditambah titik-titik sama dengan 400 ditambah titik-titik. Nah, kita mau menjumlahkan yang A dulu ya nak. Yang A, jadi bisa kita buat di bawah ini cara bersusun ke bawah. Ya, 535 ditambah 400. Nah, ini langsung saja kita jumlahi. Tapi ingat ya anak-anak, satuan ditambah satuan ya, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan. Ini tidak boleh ketukar ya. Nanti ada yang menjumlahkan satuan dengan puluhan ya. Satuan dengan puluhan, ratusan dengan puluhan ya. Itu sudah salah ya. Jadi harus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Langsung saja ya. Ini kita jumlahkan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian ini 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Jadi ini ya 535 ditambah 400 itu sama dengan 935. Nah, yang B ini tidak usah lagi kita jumlahkan ya nak. Karena apa? Walaupun tempatnya ditukar ya atau berpindah, ini hasilnya tetap sama. Langsung saja kita tuliskan 935. Nah, jadi di sini langsung saja kita tuliskan ya, di sini titik-titik langsung saja kita tuliskan untuk penjumlahan yang A. Langsung saja ini ya. Ini 535 ditambah ya ini 400. Berarti sini tulis 400. Kemudian sama dengan yang ini nak ya, 400 ditambah 535. Seperti itu ya. Contohnya yang kedua Ustazah ambil 275 ditambah 360. Kemudian ini bertukar tempat ya, pindah tempat. Jadi 360 ditambah 275. Nah, ini yang C-nya ya. Jadi 275 ditambah titik-titik sama dengan 360 ditambah titik-titik. Kita kerjakan dulu yang A ya nak. Nah, langsung saja kita buat di bawah ini cara bersusun ke bawahnya. 275 ditambah 360. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, seperti nomor 1 ini. Nah, langsung saja kita jumlahi. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, kalau seperti ini, tulis di sini yang ditulis itu adalah satuan ya, yang di bawah ini adalah satuan yaitu 3. Kemudian puluhannya itu naik ke atas ya, ke atas 2. Maka kita tulis 1 di atas. Langsung kalau sudah seperti ini, langsung saja kita jumlahi. 1 ditambah 2 3 ya, ditambah 3 sama dengan 6. Maka 275 ditambah 360 itu sama dengan 635. Nah, sudah dapat karena hasilnya. Maka langsung saja kita tuliskan di sini ya hasilnya. Karena walaupun ini berpindah tempat, hasilnya tetap sama. Langsung saja kita tulis 635. Dan ini langsung nih ya, dari penjumlahan yang A.
Berarti 275 ditambah ya 360 dari sini ya nak. Kemudian sama dengan, kemudian kita tuliskan penjumlahan yang kedua, yaitu ini 360 ditambah 275. Mudah kan nak? Insya Allah paham semua ya nak. Karena di pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan seperti ini juga ya nak. Dan kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya nak. Jadi karakter adalah sifat atau akhlak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kemudian di dongeng itu ada yang namanya tokoh. Tokoh itu adalah orang yang memerankan karakter tertentu dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ada pesan moralnya juga ya nak. Pesan moral adalah pesan yang berisikan ajaran tentang kebaikan dalam sebuah cerita atau kisah. Selanjutnya ya, ini salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Jadi di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu ya senang merawat bunga-bunga dalam pot. Jadi suatu hari Dayu itu sedang merasa bingung. Kenapa? Karena ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya ya. Jadi ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Ya, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Iya, jadi Dayu ini harus berani ya untuk meminta maaf kepada ibu, ya nak. Dengan cara Dayu ini langsung bicara kepada ibunya. Ibu, Dayu ya tidak sengaja memecahkan pot kesayangan ibu. Bisa seperti itu cara meminta maafnya, ya nak. Nah, pernahkah anak-anak ustazah melakukan kesalahan? Ya, jadi kita ya pasti pernah melakukan kesalahan ya nak. Nah, apa yang kamu lakukan ya saat setelah melakukan kesalahan nak? Iya benar ya nak, yaitu iya benar ya nak, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya itu kita meminta maaf. Jadi dengan meminta maaf kita akan merasa lega ya. Jadi hubungan dengan orang lain itu akan tetap baik. Jadi untuk meminta maaf itu diperlukan apa? Iya, diperlukan keberanian ya nak. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan itu harus meminta maaf. Jangan takut-takut untuk meminta maaf. Jadi harus ada keberanian ya untuk meminta maaf. Supaya apa? Supaya kita merasa lega, tidak merasa bersalah terus ya nak. Ya. Jadi anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, kita lanjut ya nak. Nah, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Jadi di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Jadi kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Jadi Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Jadi lapangan di sekolah Dayu itu cukup teduh. Karena apa? Karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Nah, di sini Dayu dan teman-teman akan melakukan ya kegiatan olahraganya itu yaitu non lokomotor ya nak. Ada yang tahu apa itu non lokomotor? Nah, di sini gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya itu seperti memutar tubuh, meliuk, mengayun, menekuk, menangkap, melempar dan menendang.
Jadi gerakan non-lokomotor ini sudah kita pelajari ya pada pembelajaran sebelumnya ya. Karena pada pembelajaran sebelumnya itu juga kita tidak berpindah tempat ya olahraganya ya nak. Nah, di sini perhatikan ya, adalah gerak non-lokomotor yang dilakukan Dayu dan teman-teman. Yang pertama yaitu badan berdiri tegak. Yang kedua, rentangan tangan ke samping. Ya. Gerakan ketiga, putarlah tangan ke depan ya 3 kali dan ke belakang 3 kali. Jadi setelah tadi anak-anak merentangkan tangan ke samping, langsung putarkan tangan itu ke depan ya sebanyak 3 kali, kemudian ke belakang sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah melakukan tadi, badan itu ya kita kembali ke posisi awal ya, yaitu badan berdiri tegak. Kemudian rentangan kedua tangan ke atas. Setelah kita merentangkan kedua tangan ke atas, maka liukkan badan kita itu ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya, gerakan ketujuh itu anak-anak ya meliukkan badan ke kanan atas dan liukkan badan ke kiri atas. Ya, seperti contoh seperti ini ya. Ataupun ini hampir sama gerakannya seperti pembelajaran sebelumnya ya nak. Kemudian gerakan ke-8 ya, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Ya. Ini ada gambarnya ya nak, cara mengerjakannya gerakan ke-8 dan 9. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.